Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai analisa laporan keuangan internasional. Analisa laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenal kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Sedangkan analisa laporan keuangan internasional adalah proses mendalam untuk memahami kinerja keuangan perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Proses ini melibatkan perbandingan laporan keuangan perusahaan dengan periode sebelumnya, dengan perusahaan sejenis, serta dengan standar industri. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai tujuan analisa laporan keuangan. Berikut ini berbagai tujuan dari analisa laporan keuangan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu screening. Screening merupakan analisis laporan keuangan yang ditujukan untuk membaca, memahami, serta menyaring berbagai aktivitas bisnis yang akan dilakukan di masa mendatang. Contoh aktivitasnya yaitu merger, investasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu forecasting, di mana forecasting yaitu meramalkan kondisi keuangan masa yang akan datang. Analisis laporan keuangan ini ditujukan untuk membaca, memahami, serta menyaring berbagai aktivitas bisnis yang akan dilakukan di masa mendatang. Contoh aktivitasnya yaitu merger dan investasi. Yang ketiga yaitu diagnosis, di mana diagnosis ini bertujuan untuk melihat kemungkinan terjadinya masalah dalam ruang lingkup bidang operasi dan keuangan. Selanjutnya yaitu evaluation, di mana evaluation ini menilai kinerja manajemen untuk mengetahui dan menilai prestasi manajemen keuangan, operasi, dan lainnya. Selanjutnya, kami akan membahas tentang pentingnya analisa laporan keuangan internasional. Yang pertama yaitu dalam pengambilan keputusan investasi, di mana investor menggunakan analisis ini untuk menilai potensi keuntungan dan risiko sebelum menginvestasikan dana. Yang kedua adalah evaluasi kinerja perusahaan, di mana manajemen perusahaan menggunakannya untuk mengukur efektivitas strategi bisnis dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Yang ketiga ada perbandingan kinerja antar perusahaan, di mana analisis ini memungkinkan perbandingan kinerja perusahaan yang beroperasi di berbagai negara dan industri. Dan yang terakhir adalah evaluasi risiko, di mana investor dan kreditur dapat mengidentifikasi risiko keuangan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Materi selanjutnya yaitu mengenai elemen utama dalam analisa laporan keuangan internasional. Yang pertama yaitu terdapat standar akuntansi internasional. Memahami standar akuntansi internasional sangat penting karena laporan keuangan internasional umumnya disusun berdasarkan standar ini. Selanjutnya yaitu kurs valuta asing, di mana fluktuasi kurs valuta asing dapat secara signifikan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan multinasional. Selanjutnya yaitu lingkungan bisnis. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, politik, dan regulasi di negara tempat perusahaan beroperasi perlu dipertimbangkan. Yang terakhir yaitu terdapat perbedaan budaya dan akuntansi,
di mana budaya bisnis yang berbeda dapat mempengaruhi praktik akuntansi dan pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu tantangan dalam analisa laporan keuangan internasional. Yang pertama yaitu dalam perbedaan standar akuntansi, di mana setiap negara memiliki standar akuntansi yang berbeda, sehingga menyulitkan perbandingan langsung antara laporan keuangan perusahaan yang berasal dari negara yang berbeda. Selanjutnya yaitu kurs mata uang, di mana fluktuasi kurs mata uang dapat mempengaruhi nilai laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang yang berbeda. Selanjutnya yaitu informasi yang tidak lengkap, di mana tidak semua perusahaan memberikan informasi yang lengkap dan transparan dalam laporan keuangannya. Yang terakhir adalah lingkungan bisnis yang berbeda. Kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang berbeda di setiap negara dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam analisis laporan keuangan internasional. Yang pertama yaitu pemahaman terhadap bisnis perusahaan, di mana memahami model bisnis, strategi perusahaan, dan industri di mana perusahaan beroperasi. Yang kedua yaitu menganalisis lingkungan bisnis, yaitu menganalisis faktor-faktor makroekonomi, politik, dan sosial yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang ketiga yaitu analisis laporan keuangan, yaitu menganalisis laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan, di mana menghitung dan menganalisis berbagai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Selanjutnya yaitu perbandingan dengan benchmark, yaitu membandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan perusahaan sejenis atau dengan rata-rata industri. Dan yang terakhir yaitu analisis prospektif, di mana menganalisis tren historis dan membuat proyeksi kinerja keuangan masa depan. Adapun kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu analisis atau analisa laporan keuangan internasional merupakan alat yang penting bagi investor, analis keuangan, dan pengambil keputusan lainnya untuk memahami kinerja keuangan perusahaan multinasional. Meskipun terdapat beberapa tantangan, dengan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip akuntansi internasional dan penggunaan alat analisis yang tepat, analisis ini dapat memberikan wawasan yang berharga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.